البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita masih berada pada ayat di dalam surat An-Nisa, penjelasan mengenai taubat, yaitu ayat yang ke-18. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tobat itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang dia itu mengetahui bahwasannya itu perbuatan jelek, perbuatan dosa, kemudian dia langgar. Tatkala sudah nyawa berada di kerongkongan, baru dia mengatakan, aku sekarang tobat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sudah terlambat. Tobatnya sudah terlambat, barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena seharusnya taubat itu tidak ditunda, tapi disegerakan. Nah, Allah Ta'ala menyatakan walaysatit taubatu, dan tidaklah tobat itu lilladzina ya'malunas sayyi'at, dan tidaklah tobat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mereka melakukan kejelekan, dosa, hatta hingga idza hadara ahadahumul maut, hingga ketika salah satu di antara mereka telah hadir kematian, nyawa sudah sampai di kerongkongan, qala inni tubtul an, dia baru mengatakan sekarang aku tobat. Terlambat atau tidak ini? Terlambat, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam hadis yang sahih, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama belum yugharghir, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Jadi ini terlambat, ini ya, terlambat. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, dan juga tidak menerima taubatnya orang-orang yang mereka mati dalam keadaan mereka di atas kekufuran, karena terlambat. Seharusnya tobat. Sudah kita lewati kan? Hatta walaupun syirik akbar pun, syirik besar, itu pun diampuni oleh Allah Ta'ala kalau dia tobat sebelum meninggalnya. Jadi tobat itu jangan sampai ditunda, barakallahu fikum, segerakan. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mereka-mereka ini orang-orang kufar dan yang semisalnya, kami telah sediakan untuk mereka, kami telah persiapkan untuk mereka azab yang pedih. Wal iyadu billah. Qala al-mufassirun asbahumullah wa laisa qabulut taubah lil ladzina yusirruna 'ala irtikabil ma'asi. Perhatikan baik-baik ini. Dan tidaklah diterimanya taubat diperuntukkan untuk orang-orang yang terus-menerus di atas apa? Melakukan kemaksiatan. Jadi kalau orang terus-menerus di atas kemaksiatan, dikhawatirkan enggak diterima taubatnya, karena dia main-main dengan taubat tersebut. Sebagaimana ayat yang sudah kita lewati tadi malam atau kemarin, barakallahu fikum, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Syahidnya wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus di atas perbuatan dosa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahui. Ini permasalahannya mengetahui, barakallahu fikum. Kalau tidak tahu, itu lain lagi pembahasannya. Nah, kita lihat di sini. Wala yarji'una ila rabbihim ila an ta'tiyahum sakaratul maut
dan mereka tidak segera kembali kepada Rabb mereka sampai-sampai apa? Sampai-sampai tatkala telah datang kepada mereka sakaratul maut, fayaqulu ahaduhum, baru salah satu di antara mereka mengatakan, inni tubtul an, sesungguhnya aku sekarang tobat. Terlambat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai tobat itu ditunda-tunda, karena kita tidak bisa memprediksikan matinya kapan. Karena yang namanya al-maut, barakallahu fikum, termasuk sirrullahi jalla wa ala, termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala yang datang tiba-tiba tanpa mengetuk pintu kita, barakallahu fikum, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tapi langsung begitu datang ajalnya, saat itu pula dia meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, telah datang waktu mati mereka, tidak ada seorang pun yang bisa menyegerakan, tidak pula menunda. Mati. Nah, barakallahu fikum. Jadi kematian tidak memandang umur, namun Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkannya. Bisa jadi orang usianya masih muda meninggal dunia. Bisa jadi orang pun dikasih umur tua sampai 100 lebih pun masih hidup, ada juga. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, kematian tidak bisa dipungkiri. Antum, kita semuanya mana bisa lari dari kematian? Sembunyi di kolong jembatan pun enggak bisa. Kematian pasti akan menghampirinya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, justru kematian akan menghampiri kalian. Kita lari malah dikejar. Paham ya? Jadi jangan sampai kita lari dari kematian, enggak mau mati, enggak mau hidup selama-lamanya, jangan. Paham ya? Karena termasuk penyakit yang sangat berbahaya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, enggak mau mati dia. Paham ya? Benci dan kematian, enggak suka kalau mati, pengennya mau hidup lama, mengumpulkan harta atau yang semisalnya. Wal iyad billah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Jadi kematian adalah perkara yang mau tidak mau pasti kita akan menghampirinya. Nah, barakallahu fikum, dan hal ini tentunya banyak sekali dalilnya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq." Dan sungguh telah datang sakaratul maut dengan benar adanya. Nah, barakallahu fikum, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, pasti. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Setelah kematian sudah berada di kerongkongan atau nyawa sudah sampai di kerongkongan, dia baru mengatakan, sesungguhnya aku tobat sekarang. Kama la tuqbalu taubatul ladzina yamutuna wa hum jahidun. Sebagaimana pula tidak diterima tobatnya orang-orang yang mereka mati dalam keadaan mereka menentang, munkiruna li hidaniyatillahi wa risalati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka mengingkari keesaan ketunggalan Allah taala dan mengingkari tentang kerasulan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ulaikal musirruna 'alal ma'asi ila an matu. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan sampai mereka meninggal dunia. Wal jahiduna alladziina yamutuna wa hum kuffar. Dan orang-orang yang mereka menentang, orang-orang yang mereka meninggal dalam keadaan mereka di atas kekufuran, itu semuanya apa balasannya? A'tadna lahum 'adzaban muji'an. Aku sudah persiapkan untuk mereka, kami telah persiapkan untuk mereka azab yang menyakitkan. Ikhwan fi din, azdani wasakumullah, jangan sampai kita merasa aman dari makar tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan kita merasa aman karena sudah ngaji sunni salafi kemudian merasa wah pasti aman ini, enggak mungkin masuk neraka misalkan, jangan. Kita berupaya senantiasa berdoa agar kita diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Karena akhir hayat itu yang sebagai penentu. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan-amalan itu nanti teranggap ataukah tidak tergantung dengan apa? Akhir hayatnya nanti bagaimana. Paham ya? Dia meninggal di atas istiqomah ataukah tidak? Dia meninggal di atas as-sunnah ataukah enggak? Itu perlu kita perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Kenapa kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amitna 'ala sunnah ya Allah, matikanlah kami di atas as-sunnah. Karena orang kalau meninggal di atas as-sunnah, meninggal di atas as-sunnah berarti dia meninggal di atas kebaikan seluruhnya.
Sebagaimana sudah kami nukilkan berkali-kali ya, suatu ketika Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal ditanya tentang orang yang meninggal di atas sunnah. Sampai-sampai beliau mengatakan, uskut, diam. Man mata 'alal islami was sunnah mata 'alal khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam dan as-sunnah, dia mati di atas kebaikan seluruhnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lihat di sini. Ayat yang ke-19 yaitu mengenai larangan bagi kita semuanya untuk menyakiti istri-istri bapak kita. Maksudnya bagaimana? Kita punya bapak nikah lagi misalkan, atau kita punya bapak istrinya lebih dari, nah barakallahu fikum, satu. Yang satu itu mungkin ibu kita, yang berikutnya bisa dikatakan apa? Nah barakallahu fikum, ibu tiri. Paham ya? Jangan sekali-kali kalau bapak kita meninggal kita sakiti mereka. Paham ya? Dan jangan mereka barakallahu fikum, dijadikan barang harta warisan yang dibagikan. Jangan pula mereka barakallahu fikum, kita ambil mahar yang pernah diberikan bapak kita kepada mereka. Apa maksudnya? Nah, maksudnya itu ibu tiri. Ibu tiri yang ditinggal mati oleh bapak kita, atau istri-istri istri-istri bapak kita yang ditinggal mati. Walaupun ibu kan jelas kalau ibu ya. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha." Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi para wanita dengan cara paksa, dengan cara dipaksa. Para wanita di sini disebutkan dalam ahli tafsir, atau disebutkan dalam tafsiran, atau disebutkan oleh ahli tafsir, maksudnya adalah apa? Para wanita istri-istri bapak kalian. Jangan mereka dihitung dengan dimasukkan dalam harta warisan itu loh, maksudnya. Jangan dibagi mereka itu. Paham ya? Yang dibagi itu bukan mereka yang manusia gitu loh. Nah, harta mereka jangan diambil. Paham maksudnya? Yang dibagi itu ya harta yang ditinggal oleh bapak yang meninggal tadi itu. Paham maksudnya? Nah, kita lihat, karena posisinya para istri bapak ini masih hidup itu loh. Hartanya jangan diambil. Yang dibagikan tuh harta si bapak yang meninggal tadi itu. Paham belum ini? Nah, kita lihat. Barakallahu fikum. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Dan jangan sekali-kali kalian mengganggu mereka, menyakiti mereka, agar kalian bisa mengambil sebagian apa yang pernah kalian berikan kepada mereka. Illa, kecuali an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali kalau mereka jelas-jelas terang-terangan berbuat zina. Paham maksudnya ya? Terang-terangan berbuat fahisyah, perbuatan zina, itu lain lagi nanti pembahasannya. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka, dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut, pantas dan baik. Nah, barakallahu fikum. Fa in karihtumuhunna, dan jika kalian enggak suka dengan mereka, bisa jadi fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian enggak suka dengan sesuatu, wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran, padahal sesuatu yang kalian enggak suka tersebut Allah telah jadikan di situ kebaikan yang sangat banyak. Orang kan seperti itu, kadang mengira sesuatu itu enggak bagus, tapi ternyata di balik itu malah justru bagus. Atau sebaliknya, terkadang orang menyangka sesuatu itu jelek, atau menyangka sesuatu perkara itu bagus, ternyata tidak bagus di balik sangkaan tersebut. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Sudah kita lewati kan pembahasannya, dan juga dalil mengenai bahwasanya inna ba'dadz-dzan itsm. Sesungguhnya sebagian dugaan sangkaan itu dosa. Karena yang namanya dzan itu ada dua, ada su'udzan, ada husnudzan. Ada baik sangka, ada buruk sangka. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asabahumullah, ya ayyuhalladzina amanu la yajuzu lakum an taj'alu nisaa abaikum min jumlati tarikatihim. Ini perhatian baik-baik ini. Tafsirannya menjelaskan apa yang kita baca pada ayat tadi. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh kalian menjadikan istri-istri bapak kalian masuk dalam apa? Masuk dalam harta peninggalan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang dibagi itu bukan harta yang ditinggal, bukan harta istri-istri bapak kalian. Yang dibagi itu ya harta bapak kalian tadi itu. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Tatasarrafuna fihinna bizzawat minhunna, kemudian kalian barakallahu fikum bergerak sesuka, kemudian kalian bergerak atau kalian melakukan pernikahan atau menikah di antara mereka tidak diperbolehkan. Karena istri-istri bapak kita itu mahram bagi kita. Sehingga kalau bapak kita meninggal, kita enggak boleh menikahi mereka. Apa maksudnya ya? Nah, walaupun ibu tiri enggak boleh. Nah, cuman kalau anak bawaan dengan anak bawaan itu bukan mahram. Maksudnya bapak ketika nikah dengan perempuan tersebut, bapak duda bawa anak laki-laki, perempuan janda bawa anak perempuan, anak laki-laki dengan anak perempuan ini nanti boleh dinikahkan. Walaupun mereka berdua sudah nikah. Karena apa? Karena sama-sama anak bawaan tadi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Yang tidak diperbolehkan itu bagaimana? Anak kandungnya. Paham ya? Yang baru, yang barakallahu fikum dari bapak tadi enggak boleh dinikahkan dengan anak yang dari ibu yang pertama. Paham belum? Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai nanti keliru di dalam memahami. Awil man'il lahunna, atau melarang mereka untuk nikah, jangan. Setelah bapak kok meninggal, kemudian bapak ini meninggalkan istri-istri yang banyak, misalkan 4 atau 3 misalkan, jangan melarang para wanita tersebut untuk nikah lagi. Enggak boleh kita melarang. Kalau mereka mau nikah silakan. Iya atau tidak? Naam, jangan melarang. Naam. Au tazwijihinna lil akharin, atau memaksa untuk apa? Menikahkan mereka kepada orang-orang lain. Jangan dipaksa. Wa hunna karihatun lidzalika kulli. Dalam keadaan mereka terpaksa itu semuanya. Jadi enggak boleh dipaksa. Enggak boleh dipaksa, barakallahu fikum. Naam. Wa la yajuzu lakum an tudarru azwajakum. Dan juga tidak boleh bagi kalian untuk membahayakan, mengganggu barakallahu fikum istri-istri kalian. Ini lain lagi ya. Wa antum karihuna lahunna, dalam keadaan kalian enggak suka dengan istrinya. Paham belum? Dalam keadaan kalian enggak suka dengan mereka. Jadi kalau kita punya istri kok enggak suka, jangan sekali-kali kita ganggu dan gangguan yang menyakitkan. Kalau seandainya masalah dunia ini ya, nanti masalah agama ada sendiri. Perkara dunia, barakallahu fikum mungkin tidak cocok dalam masakan. Terkadang istri masaknya apa? Kebanyakan garam misalkan, kemudian suaminya marah-marah, piring dipecah misalkan, gelas pun terlempar misalkan, jangan, sabar. Paham ya? Di balik garam yang tadi yang rasanya asin tadi itu ada kebaikan di balik itu. Hikmah menguji dia sabar atau tidak itu loh. Paham ya? Barakallahu fikum, enggak perlu dia marah-marah. Kalau enggak mau makan, nyari yang lainnya. Paham ya? Barakallahu, maksudnya nyari makanan yang lain. Paham maksudnya ya? Jangan sampai kita perkara seperti itu aja langsung istri dicerai, anti talik. Kamu aku cerai gara-gara masakan apa tadi? Kebanyakan garam. Hati-hati itu. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Liyatanazalna an ba'di ma ataitumuhunna min mahrin wa nahwi. Agar apa? Jangan sampai kalian membahayakan atau mengganggu istri-istri kalian. Maksudnya membuat bahaya, membuat gangguan, menyakiti istri-istri kalian dalam keadaan kalian benci dengan mereka. Jangan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar mereka mengalah dari sebagian harta yang pernah kalian berikan kepada mereka berupa mahar. Paham ya? Mahar itu ya barakallahu fikum, setelah kita kasihkan, kita berikan kepada istri, itu milik istri. Cuman kalau seandainya kita mau menggunakan sama-sama ridho, izin, enggak masalah. Tapi kalau bertindak sewenang-wenang, kita ambil, kita jual lagi, enggak boleh. Paham ya? Karena nanti ada keterkaitan dengan bab masalah khulu'. Paham ya? Masalah khulu' nanti ada bab berkaitan masalah mahar yang pernah diberikan. Nanti kan si istri kalau seandainya minta khulu', meminta agar diceraikan atau meminta agar dipisahkan, barakallahu fikum, oleh suaminya, nanti dia mengembalikan maharnya tadi. Kalau seandainya suaminya mengatakan enggak perlu dibalikkan, ya udah selesai. Tapi kalau tetap minta dibalikkan, dibalikkan. Dibalikkannya bagaimana? Tergantung aturannya. Paham ya? Barakallahu fikum, tergantung aturannya di dalam syariat. Intinya, jadi mahar yang telah diberikan suami kepada istri itu milik istri. Barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Illa an yartakibna amran fahishatan kazina. Kecuali kalau mereka apa?
melakukan perbuatan keji seperti zina. Falakum hina idin, maka boleh bagi kalian pada saat itu pula imsakuhunna, menahan mereka hatta ta'khudhu, sampai kalian mengambil ma a'taitumuhunna, mengambil apa yang kalian berikan kepada mereka. Na'am barakallahu fikum. Maksudnya menahan bagaimana? Dikasih pelajaran, dikasih adab gitu ya. Nah barakallahu fikum. Na'am. Untuk masalah ini nanti pembahasannya di dalam kitab Thalaq dan juga kitab berkaitan masalah khulu'. Karena apa? Karena hukum asal pernikahan bukan untuk cerai, bukan untuk khulu'. Paham ya? Itu semuanya keluar dari pembahasan hukum asal pernikahan. Naam. Wal takun musahabatukum linisaikum mabniyatun 'ala takrim wal mahabbah, dan hendaknya persahabatan kalian dengan istri-istri kalian itu dibangun di atas pemuliaan dan cinta. Karena sudah kita lewati kan, pernikahan dilaksanakan terjadi itu tujuannya agar mewujudkan keluarga yang bagaimana? Yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang tenang, tentram, saling mencintai, harmonis, romantis, dinamis sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Wa ada'u ma lahunna min huquq, dan juga jangan sampai lupa masalah ini, yaitu apa? Menunaikan, memberikan apa yang sudah menjadi hak untuk mereka, seperti ma'isyah, seperti gaji, seperti kehidupan. Jangan sampai antum menikah kemudian enggak pernah dikasih makan sama sekali istrinya. Jangan. Dikasih nafkah, wajib menafkahi. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Fa in karihtumuhunna li sababin minal asbab ad-dunyawiyah fasbiru. Ini penting sekali nih. Kalau perlu coret-coret ini. Coret maksudnya di garis itu ya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya biar nanti tahu masalah apa sih sebenarnya kok kita harus sabar itu. Fa in karihtumuhunna li sababin minal asbab ad-dunyawiyah fasbiru. Apabila kalian enggak suka dari istri-istri tersebut dikarenakan ada sebab dari sebab-sebab dunia, fasbiru, sabarlah. Bukan agama ini ya, lain lagi. Kalau masalah agama, lain lagi nanti. Kalau ternyata istrinya istri yang tidak taat, istri yang suka mencaci maki suaminya, enggak pernah bersyukur. Sudah dikasih gaji sepekan 1 M masih kurang. Allah musta'an. Ini berarti bagaimana? Tipe yang bagaimana seperti ini? 1 M enggak sembarangan, Pak. 1 M. Masih kurang dia. Pengennya 2 M. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya dikasih cuma 2 R. Allah musta'an. Yang jelas hati-hati barakallahu fikum, masalah dunia jangan sampai emosi kemudian anti talik. Kamu aku ceraikan, jangan, hati-hati. Perceraian itu prosesnya panjang lebar. Tidak seperti yang dibayangkan di sebagian orang awam. Ada cerai pertama, cerai kedua, lebar. Perceraian syariat itu. Cerai pertama, cerai kedua, cerai ketiga. Paham ya? Ada yang kenal tolak ba'in, tolak raj'i, itu harus perlu diperhatikan baik-baik. Jangan langsung barakallahu fikum bermudah-mudahan menceraikan kemudian menyesal di kemudian hari. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Fasbiru, bersabarlah kalian. Masalah dunia ingat ya, masalah masakan, makanan atau yang semisalnya. Fa'asa an takrahu amran minal umur wa yakunu fihi khairun katsir. Dan bisa jadi kalian tuh enggak suka dari suatu perkara, dari perkara-perkara yang ada, enggak suka, enggak senang, tapi bisa jadi perkara tersebut justru kebaikan yang banyak. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan kalau ada masalah rumah tangga, di dalam lingkupan rumah tangga diperhatikan dulu sebabnya kenapa? Apa permasalahannya? Dimusyawarahkan, didudukkan permasalahannya. Jangan bermudah-mudahan emosi akhirnya dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Paham ya? Padahal nanti kalau ingat setelah sadar menyesal dia. Paham ya? Hati-hati ya. Karena apa? Karena untuk masalah perceraian itu enggak sembarangan. Antum walaupun dalam satu majelis anti talik 3 biar langsung jatuh talak 3, dihitung 1. Paham ya? Berat atau tidak? Berat. Jadi antum jangan menganggap wah berarti udah cerai 3 udah pisah. Belum, dihitung 1. Walaupun antum pengennya mau clear tepat gitu. Anti talik 3 langsung. Dalam satu majelis dihitung 1. Allah musta'an. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.